Shalom sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Mazmur. Kita akan membahas Mazmur 15, yaitu tentang 11 jawaban atas pertanyaan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita semua untuk mendekat oleh karena karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Tetapi ada sikap-sikap, ada character traits yang diperlukan ketika kita menghampiri Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 11 hal itu. Tetapi mari lebih dahulu kita persiapkan hati kita melihat bahwa datang kepada Tuhan adalah sebuah hal yang sangat serius. Tapi kita juga ingin membawa keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan dan ucapan syukur kita. Bapa, kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan dan perjalanan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan kami ingin menikmati kembali keintiman dengan Engkau, kesegaran dan juga pemahaman lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku ke
serahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh saudara, bahwa waktu kita diundang oleh Allah untuk naik ke gunung Tuhan, Mazmur 15 ini walaupun hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi ini adalah sebuah nyanyian puisi yang begitu padat. Padat dengan pengajaran kepada setiap orang yang merindukan untuk mendekat dan masuk ke dalam hadirat Yahweh, tempat kudusnya. Nah, pengajaran ini masih relevan sampai sekarang. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, sudah diundang masuk mendekat ke dalam tahta kasih karunia Allah
untuk memperoleh rahmat-Nya, pertolongan pada waktunya, kita perlu mempersiapkan diri kita juga untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Baik secara jasmaniah, misalnya kita datang ke ibadah ragawi, atau pertemuan kul, pertemuan kelompok kecil, pertemuan pelayan, atau di dalam mendekat kepada Allah secara rohani dalam ibadah pribadi kita. Kalau kita melihat struktur dari pasal 15 ini, dimulai dengan tema di ayat yang pertama, yaitu siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu, siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus. Jadi ini pertanyaan yang ditujukan kepada Yahweh. Lalu bagian intinya ayat 2 sampai dengan 5b itu 11 jawaban yang terkait dengan karakter dan perilaku orang-orang yang masuk atau yang boleh diizinkan Tuhan masuk ke tempat kudusnya. Lalu ayat yang terakhir 5c itu terpisah ya, yaitu sebuah pernyataan keyakinan, pernyataan iman, kesimpulan bahwa siapa yang berlaku demikian, yang 11 di atas tadi, tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi ada sebuah confidence, sebuah keyakinan. Kalau di dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-5 sampai 12 yaitu doa pagi, Mazmur 5 menggambarkan tentang siapa yang tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Tuhan, ke dalam tempat kudusnya Allah. Dikatakan orang fasik, orang jahat, pembual, pembohong ya, pendusta, orang yang dengki, orang yang licik. Tetapi dalam Mazmur 15 ini berbicara tentang mereka yang berharap boleh masuk ke dalam tempat kudus. Nah, kalau kita bicara di sini dia memakai penggambaran kemah, artinya bahwa itu adalah tempat kediaman. Yang kedua bicara mengenai gunung. Karena pada waktu itu bait suci itu juga dibangun di atas gunung. Ya, gunung Israel itu kan gunung-gunung. Yang kedua bahwa ini adalah gambaran tempat kediaman Allah. Dari pertama, baik dari mulai Adam itu, Eden itu adanya di atas gunung. Dan kemudian kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk membuat gunung palsu, yaitu Menara Babel. Dan kita tahu bahwa semua agama-agama di muka bumi ini, tempat-tempat sucinya itu selalu ada di gunung. Ya, selalu ada di atas gunung. Karena itu adalah gambar bagaimana manusia itu melihat tempat itu sebagai sebuah tempat yang suci atau keramat ya. Makanya banyak gunung-gunung itu gunung-gunung keramat. Gitu. Nah, ini sebenarnya adalah gambar yang Allah taruh di dalam hati manusia tentang bagaimana kalau kita mendekat kepada hadirat Allah. Nah, ada 11 jawaban, tetapi itu berpasang-pasangan. Nah, kita lihat nanti kalau kita baca ada kata dan, berarti itu pasangannya. Tetapi ada satu yang lepas, sendirian. Makanya jadi 11. Kalau kita melihat, yang pertama itu dia yang berlaku tidak bercela dan yang melakukan apa yang adil. Jadi siapa yang pertama? Tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Artinya orang yang mendekat kepada hadirat Allah ini adalah orang yang seluruh hidupnya dan cara hidupnya, perilakunya itu secara konsisten didedikasikan untuk melakukan jalan-jalan Tuhan, untuk hidup taat, melakukan tindakan kebenaran sesuai dengan ketetapan Allah. Jalan-jalan Allah itu adalah firman Tuhan. Jadi orang yang boleh naik adalah orang yang memutuskan hidup di bawah perintah Tuhan. Kalau istilah kita dalam perjanjian baru, hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Menjadikan Yesus Tuhan dan Allah. Kita menghargai firman ini dan hidup kita diatur seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, itu mereka yang mengatakan kebenaran dan yang tidak menyebar fitnah. Jadi untuk hidup tidak bercela, untuk hidup adil, itu memerlukan disiplin. Disiplin apa Bapak Ibu? Dia tuh disiplin memperkatakan kebenaran.
baik di dalam hati kita maupun di dalam percakapan kita kepada orang lain dan tentang orang lain. Jadi bukan cuman kita misalnya lawan bicara, kita mesti mengatakan kebenaran, tetapi juga tentang orang lain. Kalau kita sedang berbicara lalu menyinggung orang lain, apakah kita mulai menyebar gosip, mulai menyebar fitnah? Nah, mari kita nanti bandingkan dengan Mazmur 12 ayat yang kedua. Itu bukan hanya untuk orang lain lawan bicara kita, tapi juga kepada tentang orang lain. Dengan kata lain, bahwa yang kedua ini mengatakan kebenaran tidak menyebar fitnah, yaitu orang yang boleh naik ke gunung Tuhan itu harus mempertahankan integritasnya dengan menyelaraskan perkataan dengan perbuatan atau apa yang akan dia perbuat. Kalau di dalam ungkapan bahasa Inggris kita mengatakan, you say what you mean what you say. Ya, jadi Anda serius mengatakannya, jangan bilang, oh itu bercanda, gue bercanda, sorry deh. Tetapi orang lain anggap itu serius dan dia sudah kepahitan. Jadi kita hati-hati dengan bercandaan kita. Banyak orang melakukan bercandaan-bercandaan sekarang akhirnya menuju kepada kecelakaan, membuat orang celaka. Lalu kemudian, apakah perkataan kita itu bisa dipercaya? Atau setiap kali kita ngomong, kamu pasti bohong, kamu pasti fitnah gitu ya. Atau kamu gibahin orang gitu. Nah, ini dia. Jadi hati-hati dengan apa yang kita perkatakan karena itu berbicara. Bayangkan karena kalau kita datang ke gunung Tuhan, kita juga memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar pujian, tetapi dari mulut yang sama keluar juga fitnah, kebohongan, dusta. Padahal kita menyembah Allah yang benar, sementara mulut kita juga menyebarkan kebohongan. Dan yang ketiga, yaitu kelompok atau pasangan yang dia tidak berbuat jahat dan tidak menimpakan celah atau celaka kepada teman atau tetangganya. Jadi integritas, kejujuran itu mempengaruhi cara hidup orang lain memperlakukan teman, tetangga, sahabatnya. Jadi dikatakan di sini, kamu kalau perkataanmu benar, cara hidupmu benar sesuai firman, maka bukti yang berikutnya adalah cara hidup kamu itu tidak berniat mencelakakan orang. Tidak membuat tetanggamu, mitra kerjamu, mitra pelayanan, teman di dalam jemaat, atau di dalam kul, itu dipermalukan. Karena sering kali kadang-kadang kita berbicara ya, kalau kita bicara kumpul-kumpul, perkataan kita itu kok sepertinya menyakiti orang, mempermalukan, membuka aib. Nah itu kadang-kadang kita bilang sekarang, menyingkap aib kita atau orang lain di depan banyak orang. Mempermalukan, menghancurkan kehormatan atau dignitinya. Jadi bayangkan kita mau datang ke rumah Tuhan tetapi kita udah niat untuk memfitnah orang, membicarakan orang, yang membicarakan yang jelek di belakang orang tersebut. Jadi kita bermanis-manis di depan dia tapi kita bicara yang lain di orang lain dan kemudian menyebarkan kebohongan tentang orang tersebut. Siapa lagi yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang memandang hina orang jahat dan menghormati orang yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kata orang jahat di dalam bahasa Ibraninya itu adalah nim'as ya. Nim'as itu artinya orang yang ditolak oleh Allah. Orang yang memang niatnya itu selalu menyukai perbuatan jahat. Jadi dengan kata lain orang-orang itulah orang-orang yang tidak suka dengan firman ini. Nah, ini kan kembali mulai dengan Mazmur 1. Siapakah yang boleh kita kumpul sama-sama? Kan kita lihat bahwa orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang mentertawakan kebenaran, ini adalah orang-orang yang gak perlu kita habiskan waktu banyak di sana. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang lagi dekat penyembahan tuh bercandaan gitu loh. Bercandaan sambil penyembahan. Dan inilah sebuah sikap yang tidak benar. Dan ini Tuhan tidak menginginkan dalam kita mendekat kepada Dia. Sekarang apalagi kalau kita di dalam online. Kadang-kadang kita penyembahan itu ya kita tidak punya penghormatan yang besar. Padahal justru disitulah harusnya kita lebih takut. Kenapa? Gak ada yang lihat kecuali Tuhan. Our audience, penonton kita kalau kita dalam penyembahan online. Bukan orang yang melihat yang tepuk tangan, tapi Tuhan. Hal yang sama. Ketika kita penyembahan, siapa yang akan menilai?
penyembahan kita. Nggak ada orang yang lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, jadi kita mesti membangun, dan kepada orang-orang yang menghormati Tuhan, yang sungguh-sungguh menghargai kekudusan, nah kepada orang-orang inilah kita bersahabat, ya. Lalu kemudian, nah ini yang lepas sendiri, yaitu yang berpegang pada sumpah atau janji. Kembali sebenarnya ini berkaitan dengan integritas percakapan kita atau integritas perkataan kita. Tetapi di sini ditekankan bahwa orang yang berpegang pada sumpah atau janjinya itu mempertahankan komitmennya walaupun harus menanggung luka, kerugian. Seperti ungkapan bahasa Indonesia mengatakan janji adalah utang. Ya, janji adalah utang. Dan kalau dalam konteks orang Ibrani, utang itu selalu bicara mengenai hutang darah. Jadi kalau kita berhutang sama orang, kita membayarnya dengan darah. Makanya ada istilah uang darah, hakal dama, uang darah. Dan ini artinya kalau saya berhutang kepada seseorang, meminjam uang dia, saya menyerahkan nyawa saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada orang yang berhutang, ya, dia menjadi hamba daripada yang menghutangi. Nah, dikatakan bahwa kalau kamu membuat sebuah janji, kamu harus tunduk kepada komitmen kamu itu. Gambarannya seperti apa? Saudara-saudara, ini seperti seorang raja yang ketika kerajaannya dikalahkan oleh satu kerajaan besar atau satu kerajaan saja, maka si raja ini akan datang untuk membuat perjanjian. Nah, di situ ada banyaklah yang dia mesti tunduk, persyaratan-persyaratan, kamu mesti bayar pajak, kamu mesti serahkan ini dan seterusnya. Atau mungkin kamu harus menyerahkan anakmu untuk menjadi anak mantu saya atau apa saja. Jadi itu semua raja yang dikalahkan harus tunduk kepada kemauan raja yang menaklukkannya. Dan dia harus mengikuti semua persyaratan yang dituntut walaupun itu tidak menguntungkan dirinya, tidak menguntungkan kerajaannya. Tapi karena dia sudah ditaklukkan, dia mesti tunduk. Ini sebenarnya gambaran komitmen. Dan bagaimana kita menjaga komitmen yang serius. Di dalam usaha contohnya. Kita mungkin sudah bikin kontrak. Tapi kontrak itu tidak ada mengatakan kalau harga berubah. Ya berubah juga harganya. Kita misalnya tidak ada di dalam klausul itu. Maka walaupun misalnya ya kita sudah buat kontrak itu lalu harga berubah. Kita harus kembali kepada harga lama. Dan mungkin kita harus rugi. Nah disitulah yang namanya sikap kita itu berpegang pada sumpah atau janji. Jadi itu sebabnya ada hal di mana kita kalau membuat perjanjian itu kita mesti berpikir ulang. Karena ini menyangkut nanti komitmen kita. Ya, tetapi ini tidak sama dengan nazar. Kalau nazar itu kan ditujukannya kepada Allah. Nazar saja kita harus bayar berapapun sulitnya. Demikian juga sebenarnya dengan janji. Tetapi memang levelnya lebih rendah. Dan yang terakhir dikatakan dia yang meminjamkan uang tetapi tidak makan riba. Lalu yang kedua, tidak menerima suap. Nah, memberikan pinjaman dan mendapatkan sedikit bunga itu merupakan kebiasaan umum dalam masyarakat timur dekat kuno, yaitu seperti di daerah Mesopotamia, di daerah di mana Mazmur ini ada, ya di daerah Israel, Timur Tengah, di mana pada masa itu memberikan pinjaman lalu mengharapkan sedikit riba itu nggak apa-apa. Nah, seringkali kan kita berpikir riba itu sesuatu yang jahat. Saya akan ceritakan bagaimana itu menjadi jahat. Di dalam prasasti Hammurabi, Hammurabi itu adalah raja yang memberikan sebenarnya gambaran tentang aturan hukum awal yang ada di dalam peradaban manusia yang pernah ditemukan dan dicatat. Jadi Code of Hammurabi atau prasasti Hammurabi antara 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, ya ini 1700 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada kerajaan Mesopotamia dan mereka menyiapkan ini loh aturan-aturan hukum. Dan banyak aturan hukum yang ada. Ya hukum pidana, hukum perdata yang ada di seluruh dunia itu mengacu kepada prasasti Hammurabi. Dan prasasti Hammurabi itu sejalan dengan firman Tuhan. Dengan perjanjian lama. Nah,
Jadi boleh, tetapi, nah ada tetapinya. Bunga tidak boleh melampaui batas orang atau batas yang ditetapkan. Kemampuan untuk membayar. Jadi itu sebabnya dibilang kalau kamu mencekik leher atau seperti lintah darat yang menyedot dengan markup 100%, 200%, wah itu yang namanya riba. Tetapi kalau kita misalnya sekarang bunga bank sangat kecil sekali, tidak ada artinya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya itulah yang ya memang bisa layak kita berikan. Nah, menurut Taurat, sesama bangsa Israel tidak boleh menetapkan bunga pinjaman. Ya, tetapi boleh kepada bangsa di luar Israel. Dalam Keluaran 22 ayat 25, dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 38, Ulangan pasal yang ke-23 ayat 19 sampai 20 jelas sekali bahwa kalau bangsa Israel ada yang meminjam, kamu memberikan pinjaman tidak boleh memberikan bunga. Apalagi dikatakan kalau misalnya kamu meminjam lalu kemudian orang tersebut tidak mampu membayar. Dan akhirnya si peminjam itu mengatakan, karena kamu tidak mampu bayar, kamu harus berikan dirimu atau anak-anakmu menjadi budak. Kita tahu ya ini kisahnya di dalam Nabi Elisa. Ketika istri dari Nabi yang meninggal itu, jandanya itu berhutang. Lalu kemudian apa? Dikatakan mereka ini diminta untuk anaknya dijual. Nah, kita tahu bahwa Elisa, di dalam kepemimpinan Elisa, masa itu kerajaan Israel sudah menjadi begitu jahat. Jadi sudah tidak ada lagi kehidupan untuk mempercayai hukum firman. Itu sebabnya berlaku itu. Orang itu meminta untuk diambil anaknya, dijadikan budak, dijadikan kolateral sebagai jaminan. Nggak bisa. Alkitab jelas mengatakan di dalam Imamat 25 ayat 39 dan juga dalam Nehemia 5 ayat 5. Jadi di sini kita belajar bagaimana kalaupun kita memberi, ya, pertama interest rate itu harus di dalam batas-batas kewajaran. Nah, yang kedua dikatakan tidak menerima suap. Jadi berarti mempertahankan transparansi, keterbukaan, dan integritas keuangan. Karena kalau kita menerima suap, berarti kita biasanya akan cenderung condong membela orang tersebut. Dan ini bahaya. Berarti kita sudah tidak berlaku adil. Dan Tuhan mengatakan, kembali lagi, yang terakhir ini sangat terkait dengan yang pertama, berlaku adil. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita itu mulai menjadi tidak transparan, mulai menyembunyikan sesuatu, mulai menerima sesuatu di bawah meja, kickback kah mungkin, sogok, yang kita sebut, kita kenal dengan gratifikasi. Dan tentu orang yang dikasih itu dia akan mulai punya ikatan. Dan kita mesti menyadari ini. Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Jadi bayangkan ya kita sedang menyembah Tuhan. Semua hal-hal tersebut tadi harus kita periksa. Nah lalu kemudian sebagai kesimpulan di ayat yang ke-5C. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah ini memperlihatkan keamanan yang akan dialami oleh setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Waktu mereka mengalami keadaan goyah, mereka tetap akan aman. Jadi ini gambarannya adalah seperti kalau kita berdiri di tanah lempung atau tanah yang tidak stabil. Ya, kadang-kadang bisa kita kejeblos atau bisa longsor. Nah, dikatakan di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan akan melindungi dan membuat mereka itu kokoh. Jadi kan kita tahu ya di dunia ini kan tidak ada yang stabil. Keuangan tidak ada yang stabil, stock market tidak ada yang stabil, perdagangan tidak ada yang stabil. Nah di tengah-tengah ketidakstabilan itu Tuhan mengatakan orang yang melakukan 11 hal ini, yang datang kepada Tuhan, merekalah yang akan kokoh. Jadi jangan kaget. Kita melihat orang-orang benar itu pada waktu masa-masa krisis justru mereka dimuliakan Tuhan. Nah dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, pemazmur mengingatkan setiap orang
untuk mendekat kepada Allah itu atau mendekat kepada hadiratnya itu, untuk membangun keintimannya itu dengan sebuah pemikiran bahwa hal ini adalah hal yang serius. Hari ini kita jarang melihat seperti dalam perjanjian lama, kalau orang datang seenaknya kepada Tuhan, dia bisa mati. Walaupun itu imam, dia bisa mati. Nah, sedangkan kadang-kadang kita, nggak apa-apa kok. Nggak ada resikonya, nggak ada konsekuensinya. Tapi kita tidak menyadari, lama-lama hati kita menjadi dingin. Dan lama-lama kita tidak punya penghormatan lagi. Tidak punya lagi kepekaan. Dan itu sebenarnya adalah justru keadaan yang berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Ini sesuatu yang tidak main-main sebenarnya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan? Baik itu penyembahan pribadi, ibadah online, atau ibadah ragawi, bagaimana sikap kita? Walaupun di dalam Mazmur ini tidak ada ditekankan kepada ritual. Apa itu ritual, Bapak Ibu? Dia nggak bilang gini, kalau kamu datang kepada Tuhan mesti cuci tangan, cuci kaki, bersihin wajahmu, mandi dulu. Seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh ritual bangsa Yahudi. Mereka mesti cuci tangan, cuci kaki, ya, cuci muka, membersihkan tubuh mereka. Bahkan mungkin mandi suci atau mikveh. Itu semua ritual. Mungkin harus pakai pakaian tertentu, harus ada dekorasi tertentu, harus ada perhiasan tertentu. Nah, ini semua ritual. Dan kita tahu bahwa di dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu, ketika mereka datang kepada dewa atau kepada Tuhan, mereka selalu punya baju tertentu, ya, busana tertentu. Harus ada persyaratan ini dan itu. Tetapi kalau di sini bukan itu yang ditekankan. Yang ditekankan adalah lebih kepada sikap, lebih kepada cara hidup yang transparan, adil, jujur, berintegritas, baik dalam perkataan kita maupun di dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan ini yang paling berbicara besar waktu kita datang menghampiri Tuhan. Karena di dalam orang percaya bukan cuma apa yang tampak luar yang Tuhan akan nilai, tapi apa yang ada dalam hati kita. Tuhan mengatakan bahwa apakah korban-korban itu lebih berharga daripada ketaatanmu? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Sewaktu kita nanti datang kepada Tuhan, setiap saat, mari kita periksa sikap hati kita. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya tidak bercela, yang menyelaraskan hidup kita seturut dengan panggilan ilahi, berlaku apa yang adil, memperkatakan kebenaran, tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, atau menimpakan celaka kepada orang lain, mempermalukan orang lain di depan umum, tidak memandang hina orang yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, tetapi juga betul-betul tidak mau mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang meremehkan, menghina hadirat Allah, yang jahat, yang memperlihatkan pemberontakan yang terbuka kepada Tuhan. Juga orang yang memegang janji, komitmennya, dan tidak menyakiti atau menyiksa hidup orang lain, menyengsarakan hidup orang lain ketika mereka meminjamkan uang atau mereka menerima suap. Hari ini, mari kita periksa diri kita untuk kita datang menghampiri Tuhan. Sehingga hidup kita bukan hanya sekedar apa yang kita pakai. Saya tentu mendorong kita semua, kalau kita datang ke gereja, pakailah pakaian yang pantas. Pakailah pakaian yang membuat orang tidak berusaha melihat dan menarik perhatian orang lain kepada kita. Itu sebenarnya. Mari kita datang dengan sikap yang pantas, busana yang pantas, tetapi lebih dari itu semua, mari kita datang dengan sikap hati yang benar. Inilah
yang akan kita lakukan setiap hari sewaktu kita datang mendekat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kami menjadi serius ketika kami mendekat kepada hadirat Tuhan dan menyembah Engkau. Sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu itu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tertuduh, tanpa menjadi munafik. Tapi kami datang dan sungguh hati kami bisa menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan pelajaran saudara. Shalom.